Bagaimana supaya sholat kita diterima? Karena Rasulullah pun orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang jelas surganya masih saja minta kepada Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza arada bi ummatin khairan waffaqaha litamassuki bidiniha wal muhafazati ala kiyaniha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa hadina Muhammadin jaa bi aqidati at-tauhid wa tanzih wa amara bit ta'ah wa hassa ala at-tahalli bi akhlaqil islamil 'aliyah wa bidzalik fattaqullaha haqqa tuqatih wa ati'uhu haqqal ita'ah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di subuh ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, masih memberikan kepada kita jatah usia yang entah berapa lama lagi Allah masih mempercayai kita hidup di dunia ini, karena suatu saat bagaimanapun kita minallah, datangnya dari Allah. Apapun yang kita lakukan harus lillah fillah, karena Allah, di jalan Allah, karena suatu saat ilallah kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka berbahagialah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian umur itu dia pergunakan untuk senantiasa mencari bekal untuk kepulangan kita, untuk kehidupan kita yang sebenarnya, yakni darul akhirah. Alhamdulillah kita pun bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan kepada hamba-hambanya keutamaan man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah. Orang yang biasa menjaga sholat subuh itu fahuwa fi zimmatillah, dia senantiasa ada dalam penjagaan Allah, jaminan Allah, karena ujiannya subuh itu sangat berat. Ma asqalu 'alal munafik, salat yang paling berat ya bagi orang-orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Makanya mau bangun itu berat, apalagi tidurnya malam-malam. Ya, karena ketika kita tidur, maka setan mengatakan lailun tawil, malam yang panjang, malam yang panjang. Maka setan mengikatkan kepada kita salasata uqdatan, 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan terbuka
ketika kita bangun dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah saya masih bangun ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Allah masih bangunkan saya ba'da ma amatana, setelah saya mati. Tidur itu kan setengah mati Bapak Ibu sekalian. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya kita kembali. Itu baru satu ikatan. Biasanya bangun tidur itu masih masih ngantuk, apalagi tidurnya kemalaman, apalagi gadang. Ya. Makanya Rasulullah itu sunnahnya itu cepat tidur. Kalau enggak ada kegiatan yang benar-benar bermanfaat, segera tidur supaya cepat bangun. Satu ikatan terbuka, masih ada dua uqdah, dua ikatan lagi. Maka ikatan yang kedua akan terbuka dengan isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Ya, bukan cuci muka, tapi isbagul wudu. Wudu harus sempurna, belajar ilmu wudu. Jangan sampai seperti sahabat ya, yang sedang wudu kemudian kakinya belum bersih. Lalu Rasulullah tegur, tawadda fa innaka lam yatawadda, wudu belum wudu. Jadi harus sempurna. Wudu itu ada ilmunya. Al wudu marratan wahidan, kata Nabi. Wudu itu cukup satu kali. Ustaz, saya belum bersih wudunya. Marratani, dua kali. Belum bersih juga, salasa marrah, tiga kali. 3 kali saya belum bersih. Faman zada, barang siapa, kata Rasulullah, lebih dari 3 kali, 3 basuhan, faqad halaka wa asaa wa zalama, sungguh dia telah berbuat jelek, wa zalama, sungguh dia telah menganiaya dirinya, wa halaka, dan sungguh dia telah celaka. Kenapa? Karena di dalam wudu ada yang namanya syaitanun walhan, setan walhan. Ya, jadi wudu itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Diusahakan walaupun airnya banyak, jangan sampai lebih dari 3 kali, kata Rasulullah. Nanti bisa celaka. Kenapa? Di sana ada setan walhan khusus yang menggoda di dalam wudu. Tugas walhan apa? Tugasnya pertama, walhan itu yuwaswisun nas. Yuwaswisun nas itu adalah menjadikan kita itu was-was, menghabiskan air. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan walaupun kita ada di dalam aliran sungai yang sangat deras, wudu itu tetap al-wudu'u marratan wahidan marratani thalatha marrah. Jadi orang lain udah selesai, kita masih berjibaku dengan air supaya betah setan itu. Kebanyakan itu larinya ke perempuan, banyakan. Tapi adab laki-laki juga. Atau yang kedua, tugasnya setan walhan itu adalah supaya kita tergesa-gesa wudunya. Udah mah dari rumah ketinggalan, waduh ini ketinggalan nih sholat, langsung lari tuh ya, langsung jalanin mobil, datang ke tempat wudu, kemudian wudunya cepat-cepat, nggak sempurna apa yang dibasuh. Nah maka yang kedua, belajarlah ilmu wudu. Ikatan yang kedua, setan itu akan terbuka dengan kita berwudu dengan sempurna. Masih ngantuk biasanya. Habis wudu tunggulah bentar lagi mau sholat malam, masih ngantuk karena masih ada salah wahid uqdah, satu ikatan lagi. Maka ikatan yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terbuka ketika kita melaksanakan sholat seperti ini, sholat ke masjid. Ya, maka begitu ke masjid, sholat paginya ikut subuh, insya Allah, maka paginya dia akan cerdas, cerah. Beda dengan orang yang kesiangan. Orang yang kesiangan, maka setan mengatakan bala syaitanu udhina, aku kencingi telinga orang itu, dan paginya malas. Ya.
Tapi setan itu tidak akan pernah lengah, Bapak Ibu sekalian. Setan itu tidak akan pernah lengah. Walaupun sudah nyampe sini terus dibisikin, dibikin ngantuk lah, dibikin supaya kita nggak fokus. Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan berjalan pada badan kamu, kata Rasulullah, majrad dam, seperti mengalirnya darah. Wa inni khasyitu an yakdafa fi qulubikum masyarran, dan kami takut setan itu melentarkan kata-kata yang tidak baik. Ini cerita ya, dimuat di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf. Jadi Rasulullah i'tikaf, dikhawatirkan oleh istrinya Safiyah. Aduh, kemana Rasulullah? Ada yang ngasih tahu bahwa Rasulullah lagi i'tikaf. Dilihatlah Rasulullah lagi i'tikaf. Begitu sudah ketahuan Rasulullah i'tikaf, Rasulullah suami yang baik. Tidak mengatakan, tahu nggak suami kamu lagi i'tikaf, pulang sana sendiri, enggak. Rasulullah antarkan Safiyah bin Huyyin. Safiyah Rasulullah antarkan. Begitu di tengah jalan ada dua sahabat Ansor yang melihat kepada Rasulullah dan Safiyah. Begitu melihat Safiyah dan Rasulullah, langsung jalannya dipercepat tuh sahabat tuh, karena malu kelihatan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ala rislikum wa ala rislikum innaha Safiyah bin Huyyin. Tunggu dulu, ini Safiyah istri saya. Ini Safiyah istri saya. Kata dua sahabat Ansor, subhanallah Rasulullah, masa saya berprasangka buruk kepadamu? Ini engkau kan Rasulullah. Rasulullah sambil agak marah, kata Rasulullah kepada dua sahabat Ansor begitu dipanggil, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu berjalan pada badan kamu itu seperti mengalirnya darah. Wa inni khasyitu an yakdhafa fi qulubikum masarran au qala say'an. Dan aku takut setan itu akan melontarkan kepada kamu kata-kata yang tidak baik. Boleh jadi kan ketika sahabat Ansor yang dua berjauhan kemudian melihat Rasulullah berdua, setan membisikkan, kata sahabat, itu Rasulullah sama siapa ya, sama istrinya atau sama gebetannya atau sama siapa? Dibisikin sama setan. Makanya dari sana diambil pelajaran kan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yaqifanna ma yaqifat tuham. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan pernah kita ada di posisi yang membuat orang lain negatif thinking kepada kita. Jadi di samping kita gak boleh negatif thinking kepada orang, gak boleh suudon kepada orang, kita pun kata Rasulullah jangan ada di posisi ya yang membuat orang lain suudon kepada kita, bikin orang dosa gitu, gak boleh gitu juga. Makanya setan itu selalu hadir. Inna syaitana yahduru ahadukum fi kulli syai'in min sa'ni, dalam setiap keadaan. Dari mau berangkat, ustadznya siapa? Udah di sini, ustadznya lama enggak? Terus dibikin enggak tenang. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah fahuwa fi zimmatillah, orang yang menjaga salat subuh Allah akan jamin kita. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang berada di sini termasuk orang-orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, obrolan pada kesempatan kali ini temanya adalah bagaimana kita menyikapi ujian. Bapak Ibu sekalian, siapapun orangnya ya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau presiden, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau anak kecil, mau anak muda, mau dia mu'alaf baru hijrah ya, orang yang baru masuk Islam ataupun yang sudah lama, pasti ketika dia menyatakan amanna, ya Allah saya beriman kepadamu, ya Allah saya yakin kepadamu, pasti kata Allah kami akan uji. Di dalam surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 3
dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu menyangka? Ayyutraku amanna, dia dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, saya sudah yakin kepada Allah, saya sudah percaya kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan kalian tidak diuji. Ini kalau di dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab namanya istifham inkari, Bapak Ibu sekalian. Apa itu istifham inkari? Allah bertanya, tapi Allah mengiyakan. Jadi seolah-olah pasti kamu itu akan diuji. Allah bertanya, apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman sedangkan dia sudah tidak akan diuji? Allah mengiyakan, ya. Pasti yang namanya orang beriman itu akan diuji. Kenapa? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kenapa kita Bapak Ibu sekalian diuji? Di dalam ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah memuji kepada orang-orang yang sebelum kalian. Fala ya'lamanna alladziina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Nah ini kenapa kita diuji? Supaya Allah tahu mana keimanannya yang betul kepada Allah dan mana yang keimanannya bohong. Hanya di mulut saja, sedangkan hati tidak beriman. Karena al-iman itu kan secara istilah itu, al-iman itu kan al-iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan ay bil jawari. Ya. Bapak Ibu sekalian, ujian yang menimpa kepada kita itu tidak terlepas dari dua. Kullu nafsin dha'iqatul maut وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Ya. Setiap jiwa, setiap yang bernafas pasti kalau udah waktunya akan merasakan kematian, kata Allah. وَلَنَبْلُوَكُمْ, dan sungguh kami akan mengalian itu bisyarri, dengan sesuatu yang membuat kalian gundah gulana, dengan sesuatu yang membuat kalian bingung, syar, wal khair, dan sesuatu yang membuat kalian senang. Fitnah itu adalah ujian dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan terlepas dari dua ujian. Ujian ketidaksenangan, kegunahan, bingung, kadang sedih, ya. Ada ujian berupa khair. Khair itu sesuatu yang membuat kita senang. Demi Allah, siapapun orangnya pasti akan mengalami itu, dan itu pasti berputar. Yang pertama, asyar yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan terlepas dari tiga, Bapak Ibu sekalian. Pertama yang Allah berikan adalah biasanya al-hazn, al-haznu, ya. Hazn itu biasanya kita itu bingung, sedih, kebimbangan yang disebabkan hilangnya sesuatu yang kita cintai. Misalkan kita lagi enak-enaknya kerja, ada yang nyupirin, ada yang ngeladenin, tiba-tiba pensiun.
sedih kadang. Ditinggal oleh orang yang dicintai, ya, ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, itu hazan, kadang bingung. Kemudian diberikan oleh Allah rasa sakit, begitu sehat kita sakit. Kadang kita kalau lagi sakit, ya Allah sembuhkan, saya pengen ke masjid kayak orang itu lagi sakit. Kalau lagi sehatnya itu, kalau dikasih enak sama Allah, bablas aja. Makanya kata Rasulullah, nikmatani magbunun fihima, ya, indan nas as-sihah wal farag. Dua nikmat yang sering dilalaikan, yang dilupakan oleh manusia itu adalah as-sihah, nikmat sehat. Ya, kalau lagi sehat gitu kan, lupa sama Allah. Makanya kata Allah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah firraha, ketika kamu lagi ada sukses, ketika kamu lagi senang. Kalau kamu ketika senang itu selalu ingat kepada Allah, ingat ke masjid, ngaji dan sebagainya, ya'rifka fisyiddah, maka kamu ketika dalam syiddah, ya, ada dalam ketidaksenangan, Allah akan selalu mengenali kita. Allah selalu ingat kepada kita. Yang pertama nikmat itu nikmat sehat. Kalau udah sakit kan terasa gitu. Yang kedua al-farag, waktu luang. Kalau sudah sibuk, maka pergunakanlah waktu luang ini. Kalau Allah udah sibukkan segalanya, jangan sampai lupa kepada Allah. Makanya dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia itu adalah as-sihah wal farag. Nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, ujian yang Allah berikan adalah alhammu. Alhammu itu adalah kebimbangan, bingung yang disebabkan tidak terkejarnya sesuatu yang kita inginkan, Bapak Ibu sekalian. Yang satu pengen cari pekerjaan yang bagus buat menafkahi keluarga, belum dapat juga, bingung. Lagi cari proyek, belum dapat juga, bingung. Yang belum nikah pengen cari jodoh, belum dapat juga, bingung. Ya, yang sudah menikah belum dikaruniai anak, bingung. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Allah akan berikan ujian itu dengan yang namanya al-ghammu, al-hazan, al-hammu dan al-ghammu. Apa itu al-ghammu? Al-ghammu itu adalah kebimbangan, kebingungan yang disebabkan dikejar-kejarnya sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt kolektor. Bingung nggak belum bayar utang, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah Bapak Ibu sekalian, wajah-wajahnya wajah-wajah yang insya Allah tidak berhutang ya. Gak apa-apa kalau mampu gitu kan. Mengapa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan seorang sahabat itu lagi diam bukan waktunya sholat, bingung apa? Bingungnya itu belum bayar utang, ya, namanya itu Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah menegur, kamu lagi ngapain? Duduk di masjid kan, ini belum waktunya sholat, bukan waktunya sholat. Rasulullah, saya bingung, kenapa? Saya punya hutang saya itu belum terbayar. Hanya kata Rasulullah, belum terbayar, mau aku ajarkan satu doa yang dimana ketika kamu membaca doa itu, insya Allah hutang kamu akan terlunasi. Mau, katanya Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan satu doa kepada Abi Umamah. Doanya apa?
Bapak Ibu sekalian, awalnya Allahumma pasti. Allahumma, ada yang hafal Bapak Ibu sekalian? Doa Rasulullah yang diajarkan kepada Abi Umamah, Allahumma ini apa? Ini as'aluka, ini na'udzubika. Allahumma inni na'udzubika, kalau sendiri a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal, ada yang hafal enggak? Ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika. Nah ini yang ke-6, min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Hafal ini, mudah-mudahan yang punya hutang kelunas ya. Pertama, Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Coba apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang baca doa barusan mudah-mudahan Allah bebaskan dari hutang-hutangnya. Itu kan doa itu isinya Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Tadi kan ham udah dijelaskan. Hammun, bingung, wal hazan, dan sedih. Itu Rasulullah yang berdoa, ini doa Rasulullah. Wa a'udzubika yang kedua minal ajzi, dari sifat lemah. Karena kita itu kadang lemah, kita itu lemah. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan cengeng, keluh kesah, kata Allah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina ya. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan cengeng, keluh kesah, bahkan diciptakan dalam keadaan lemah dalam ayat lain. Ketika Allah berikan syar, kebimbangan, jazuan, dia, ya Allah, kenapa saya dibikin seperti ini? Harta saya jadi habis gitu. Anak saya yang tadinya saya harapkan bisa menjadi qurrata a'yun, tapi malah banyak membangkangnya misalkan. Dia keluh kesah. Tapi ketika diberikan kebaikan, nih baru diberikan harta sedikit aja, kikir. Itu karakter asli manusia itu seperti itu. Tapi illal musallin, katanya, kecuali kata Allah orang-orang yang sholat tuh, alladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang selalu istiqomah sholatnya. Laki-laki senantiasa selalu di masjid sholatnya, selalu tepat waktu, maka itu akan dijaga oleh Allah dari sifat-sifat tadi. Jadi kita berlindung dari sifat apa tadi? Yang ketiga itu lemah, ya.
ajzi wal kasal, malas. Coba Rasulullah itu berlindung dari sifat malas. Karena minta ampun Bapak Ibu sekalian, coba kalau baca Quran Bapak Ibu sekalian, baru berapa lembar, baru berapa halaman sudah malas, mata itu berat. Tapi kalau baca surat kabar, wah ada koran nih, majalah nih, menarik. Atau baca handphone di WA itu kan, ada chattingan, wah kayak menarik, apalagi nih proyek. Oh, bisa husu berjam terus saling balas. Tapi baca Quran coba, selembar udah mulai mata ini kok tiba-tiba yang matanya enggak berair jadi berair baca Quran itu. Mau ke masjid ada godaannya gitu kan, apalagi mau sholat tepat waktu, apalagi kan biasanya kebanyakan ini ya, para direktur itu disibukkan dengan meetingnya, disibukkan dengan terima tamu gitu. Kadang ya sholat itu nanti lagi lah, bentar lagi, tunggu lagi. Makanya Rasulullah berlindung dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni. Apa itu jubnun? Bapak Ibu sekalian? Penakut, takut mati Pak. Bu, takut mati enggak? Enggak jawab. Takut mati enggak? Takut kenapa Pak? Awas, jangan takut ya, jangan takut. Penyakit akhir zaman itu kata Rasulullah itu takut mati. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang akan dijangkit oleh umatku gitu kan di akhir zaman ini adalah al-wahan, hubbud dunya, terlalu cinta dunia, jadi menganggap bahwa kita akan hidup selama-lamanya, padahal nggak tahu berapa lama lagi kita di dunia ya. Umat Nabi Muhammad itu umurnya paling pendek 60 sampai 70 tahun katanya, tapi kita pun belum tentu sampai sana atau bisa aja lebih. Tapi jangan ditakuti. Nah ya, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Takut mati alasannya biasa apa? Pasti alasannya belum cukup bekal, belum siap bekal untuk menghadap Allah. Tapi dengan tamani Allah al-amaniyah, kadang dengan harapan angan-angan kosong kepada Allah ini, kita justru malah melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Makanya kata Rasulullah, al-kayyis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang mampu menahan amarahnya, mahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal lima ba'dal maut untuk bekal kepulangannya, kehidupan yang sebenarnya. Wal ahmak, sebaliknya orang cerdas. Ahmak itu kalau bahasa ininya tuh tolol, bodoh katanya, adalah man atba'a nafsahu hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanni 'ala Allah al-amaniyah. Nah ini berangan-angan kosong dengan angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kan muslim, udah pasti masuk surga muslim. Lah, ntarlah sholat mah nggak tepat waktu juga nggak apa-apa, masih ada kerjaan. Ya itu. Ya. Nggak salah itu kan. Maksudnya nggak salah itu kita takut mati karena belum cukup amal, tapi jangan dengan alasan itu akhirnya kita melalaikan tugas-tugas kita kepada Allah. Karena para sahabat itu ingin cepat ketemu dengan kekasihnya ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bukhl itu kikir, tadi udah disebutkan ya, kikir, manusia itu kikir, pelit. Orang baru dapat sesuatu dari Allah gitu kan, apalagi makanya kita boleh iri Bapak Ibu sekalian. Rajulun atahullahu malan, kepada orang yang diberikan harta, kemudian hartanya dia pergunakan untuk di jalan Allah. Itu yang boleh kita iri. Tapi kebanyakan orang yang sudah kaya itu kikir, pelit. Ya, kayak Korun. Udah dapat semuanya, sampai kunci gudangnya juga dibawa oleh para penjaganya, itu enggak berat gitu kan. Tapi ketika disuruh zakat aja, innama utitu ala ilmin indi, tunggu dulu, ngapain gue zakat? Ini kan hasil kerja saya, ini hasil kerja keras saya. Nah itu jangan sampai Allah ambil semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian
Wa a'udzubika min ghalabatid-din, dan aku berlindung dari lilitan hutang. Ghalabatid-din itu lilitan hutang. Wa qahrir rijal. Nah, ini yang jadi contoh. Qahrir rijal itu adalah orang yang memaksa. Kalau sekarang itu debt collector. Qahrir rijal. Allah selamatkan. Nah, ketika berdoa itu lama kemudian Rasulullah berjumpa lagi dengan Abi Umamah. Ya, gimana Abi Umamah? Alhamdulillah Rasulullah, hutang saya sudah terbayar. Tapi bukan berarti kita doa itu terus di sini. Kemudian kita nggak usah, nanti Allah yang melangkahkan, Allah yang menggerakkan. Tiba-tiba ada orang, ya tiba-tiba yang tadinya nggak dapat proyek, karena Allah semuanya yang menggerakkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jangankan gerak, keinginannya pun Allah yang akan menggerakkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru ngasih masalah, belum ngasih solusi. Ya, solusinya nanti saja ya. Nah, ketika kita ada syar, tadi kebimbangan, ini baru ujian syar, belum ujian khair ya, baru syar dulu aja. Ketika kita berikan hazan, sedih gitu kan, hilang pekerjaan, kemudian sedih, kehilangan anak atau istri yang dicintai, atau sebaliknya kehilangan suami, ditinggalin suami, apa ditinggal mati misalkan. Nah, maka ketika bimbang, sedih, bingung, gom, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 45 dan ayat 153, Allah kasih tahu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kamu punya masalah tadi, ujian yang Allah berikan tadi, yakni ujian yang gak enak, yang bikin hati gak enak, bimbang, galau, gundah gulana, bingung di rumah itu kan, maka minta tolonglah, kata Allah, wasta'inu, dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Ini nggak bisa dipisahin. Allah gunakan harap atap wau. Atap itu dalam bahasa Arab itu Arab sambung wau. Itu limut lakil jam'i, fa'tib biwawin musahiban. Jadi keduanya nggak bisa dipisahin, Bapak Ibu sekalian. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan itu sungguh besar bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin suatu saat yadhunnuna ila rabbihim, akan bertemu dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi sholat yang mendapatkan pertolongan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan sabar, bagaimanapun dengan sabar obatnya. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Dan sabar itu bukan diam. Al-habsu ala ma yaqtadi. Ya. Menahan yang tidak disukai oleh kita itu bukan berarti diam, sabar itu. Lihat Al-Baqarah, Ali Imran 146. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ada 3 karakter orang yang sabar itu. Sabar itu bukan berarti diam saja ketika ada masalah, diam di masjid saja tanpa ada usaha, tidak. Pertama, orang yang sabar fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dia tidak akan keluh kesah dengan apa yang menimpanya. Orang sabar itu tenang. Wa ilallah yurja'ul amru kulluh. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Piring pecah, preng, marah-marah. Ngapain ini piring termahal banyak? Orang udah pecah, tenang dia. Wa ilallah yurja'ul, tenang. Wa ilallah yurja'ul umur. Tidak uring-uringan. Tidak marah-marah orang yang sabar. Ada masalah sini, tidak langsung. Ini kenapa enggak? Tenang. Yang kedua, orang sabar itu wa ma dha'ufu. Dia akan tetap gagah penampilannya, kata Allah. Artinya apa? Dia yakin sebesar apapun masalah yang dihadapi, Allah sudah siapkan solusinya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ya.
Satu kesulitan Allah apit dengan dua kemudahan. Satu kesulitan Allah apit dua kemudahan. Kenapa terjemahnya seperti itu? Nanti itu ada dalam ilmu bahasa Arab, ada nakiro, ada ma'rifat. Satu kesulitan Allah apit dua kemudahan. Jadi orang yang sabar itu dia akan tetap gagah penampilan, gak gara-gara masalah semalaman gak bisa tidur, gak gara-gara ada masalah akhirnya gak mau makan. Ditawarin sama istri, "Pah makan." "Papa tahu gak banyak masalah di kantor." "Udah nanti aja." Dia makan ya makan saja, daripada sakit lahir batin. Ya, orang yang sabar itu wamadopu. Kemudian orang yang sabar itu wamastakanu, kata Allah. Ya, wamastakanu itu dia akan tetap semangat karena sebesar apapun masalah yang dihadapi, Allah sudah siapkan solusinya. Ya, dia akan tetap semangat. Ya, gara-gara hujan baru rintik-rintik mau ke masjid, aduh malas, pusing dikit, malas ke kantor, dia akan semangat cari solusi. Jadi sabar itu ya di dalam Al-Quran dikatakan 3 kategori tadi. Hadapi apapun Bapak Ibu sekalian dengan kesabaran. Dalam keluarga masalah, di tempat kerja, kalau sabar insya Allah Allah akan berikan kemenangan. Wassalah, dan sholat. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu juga perlu sabar. Makanya di dalam surah Toha surat ke-20 ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir alaiha, tuh ada bahasanya lagi. Perintahkan keluargamu, jangan sampai bapak ibu asik kesini ke masjid, ya bapak ke masjid, anak dibiarin main handphone, ibu dibiarin saja di rumah, nggak diajak tuh, misalkan diajak sholat. Misalkan ibu sholatnya di rumah, ya misalkan lebih baik di rumah, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Tapi minimal kita, ayo cepat sholat, udah tepat waktu, udah waktunya sholat, bentar lagi. Jangan dibiarin. Makanya kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan banyak-banyak sabar Bapak Ibu sekalian. Bahasanya dalam bahasa Arab enggak wasbir. Wasbir itu hanya sekedar sabar, tapi wastabir banyak-banyak sabar. Karena mau sholat tepat waktu, mau sholat berjamaah, apalagi ada lagi proyek duniawi, itu tantangannya berat. Begitu sholatnya pun digoda sama honjam. Di luar sholat udah gak inget sama Allah, dalam sholat pun hanya inget takbir saja. Allahu Akbar, kerjaan belum beser. Setan itu udhkur kada, ingat ini, ingat itu, kata setan honzab itu. Ya, Allahu Akbar. Oh bener, dompet itu di mobil terselip tuh. Udhkur kada. Makanya kata Allah, wasta'inu bis-sabr wa'mur ahlaka bis-shalat, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir alaiha, banyak-banyak sabar. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami gak minta rizki. Rizki itu kan bukan uang saja Bapak Ibu sekalian. Kita punya istri yang salihah, istri yang bisa mendidik anak-anaknya, istri yang bisa menyenangkan kita ketika pulang. Itu rizki Bapak. Begitulah istri punya suami ya yang bisa menjadi imam yang baik, itu rizki. Punya anak yang soleh, rizki. Allah diberikan sehat, bisa taklim di sini, rizki ya Allah. Bukannya sekedar la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki. Kata Allah, nahnu narzukuka, justru kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa. Jadi kalau ada masalah, Bilal juga disuruh Rasulullah, ya Bilal shalli rakaatain. Ketika Bilal bingung, Rasulullah menyuruh kepada Bilal shalli rakaatain, ya Bilal salat 2 rakaat. Salat, minta sama Allah, karena Allah yang ngasih masalah, Allah yang ngasih solusi. Jangan pernah berharap ya kepada yang namanya manusia. Aku akan kecewakan, kata Allah, seseorang yang berharap kepada selainku, bahkan aku akan berikan dia kehinaan. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau berharap sama yang manusia banyak dikecewakan kan?
Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah, tapi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Ustaz, saya kan sholat tiap hari ke masjid gitu kan. Saya setiap hari sholat, tapi kok ya masalah ini belum selesai juga Pak Ustaz. Saya sholat tiap hari, tapi tiap hari kerjaannya yaitu bikin hoax, ya, bikin gosip, share berita yang belum tahu kejelasannya. Ya kan, belum tahu kejelasannya itu kan kata Rasulullah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada yang rentan kemaksiatan seperti kita, jadi orang itu mengatakan berita itu kan berdasarkan like dislike, suka atau enggak suka. Maka kata Rasulullah, fatabayyanu, klarifikasi dulu, cari kejelasan. Jangan sampai kita nerima berita belum klarifikasi, belum apa, share lagi ke orang, kita kena dosanya juga lah. Berita itu bohong, ya kita dampaknya kena. Makanya fatabayyanu, klarifikasi, antusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kita nyesel, kata Allah. Ya, orang yang sholat kenapa sering seperti itu, berarti sholatnya belum khusyuk. Nah ini Bapak Ibu nanti belajar ilmu sholat khusyuk, bagaimana supaya sholat kita diterima. Karena Rasulullah pun orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang jelas surganya masih saja minta kepada Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizki, ilmu yang luas, rizki baik dan amal yang diterima. Rasulullah masih saja kepada Allah minta, ya Allah amalku diterima enggak? Kita bukan Rasulullah, ya, dijamin masuk surga pun belum. Kadang kita tenang, ilmu amal kita diterima, ya. Jadi terakhir Bapak Ibu sekalian, solusinya kalau kita ingin dikeluarkan dari ujian yang berupa syar, maka bersabarlah dan sholatlah, pelajari ilmu sholat dengan khusyuk. Orang yang khusyuk tadi adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin mulaqu rabbihim, dia akan bertemu dengan Allah, ya. Artinya apa? Ketika sholat yakini bahwa itu adalah sholat terakhir kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Ketika kita beramal untuk akhirat kita, dunia kita, ketika kerja yang sungguh-sungguh, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan, ketika kita beramal untuk akhirat kita, ka'annaka tamutu godan, seolah-olah ini adalah sholat terakhir kita, seolah-olah kita akan mati esok. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa, karena Rasulullah SAW selalu mengakhiri kajiannya dengan membaca hamdalah, kamaratul majlis, dan doa kadang-kadang diaminkan oleh para sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadza illa ghafartah. Ya Allah, jikalau ada di antara kami, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, yang dari rumahnya membawa dosa-dosa, membawa kesalahan-kesalahan, membawa maksiat baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, ya Allah, maka jangan biarkan Engkau tinggalkan dia dari tempat ini, ya Allah, kecuali Engkau setelah ampuni seluruh dosa-dosanya, ya Allah. Tubtu ilaik, ya Allah, kami bertobat kepadamu, ya Allah. Jadikan saat ini adalah saat ampunan bagi seluruh dosa-dosa dan maksiat-maksiat kami, ya Allah. Wala hamman illa farajtah, ya Allah, jikalau ada di antara kami, ya Allah, yang membawa dari rumahnya adalah kebimbangan hidup, ujian-ujian hidup, masalah-masalah di kantornya, masalah-masalah dalam keluarganya, ya Allah, maka jangan biarkan dia tinggalkan tempat ini, ya Allah, kecuali telah Engkau berikan solusi, ya Allah, kecuali Engkau telah berikan ketenangan kepada Allah, ya Allah. Wala maridun illa syafaitah, ya Allah, jikalau dia ada di antara saudara kami ini yang diberikan rasa sakit oleh-Mu, ya Allah, baik sakit lahir ataupun sakit batin, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan saat ini juga Engkau sembuhkan, ya Allah, penyakitnya, ya Allah, penyakit lahir dan batinnya. Wala dainan illa qadaitah, ya Allah, jikalau di antara kami, ya Allah, di antara saudara-saudara kami yang dari rumahnya mempunyai hutang piutang, ya Allah,
Maka jangan Kau biarkan tinggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau akan segera melunasi hutang-hutangnya ya Allah, karena Engkau adalah yang maha menggenggam segalanya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, kesalahan keluarga kami, kesalahan anak istri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Jikalau ibu bapak kami masih ada ya Allah, jaga mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Maafkan jikalau kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami menjadi orang seperti ini ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami telah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, terima iman Islamnya ya Allah, dan tempatkan mereka orang tua kami yang telah tiada itu di tempat yang terbaik di surgamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kesabaran untuk bisa mendidik istri kami, anak-anak kami, mereka amanah yang suatu saat kami harus pintai pertanggungjawabannya di hadapan-Mu ya Allah. Jangan sampai anak itu menjadi malapetaka kami ketika di akhirat ya Allah. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang salih salihah ya Allah, yang bisa menjadi qurrata ayun, yang selalu mendoakan kami baik kami masih hidup ataupun ketika kami sudah tiada ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan siksa kami jikalau kami tersalah dan berdosa ya Allah. Ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Sayangi kami ya Allah, ampuni yang kami yang berada di sini ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami sisa umur yang selalu ada dalam ketaatan kepadamu, baik ketika bekerja menafkahi keluarga ya Allah, ataupun dimanapun ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba-Mu yang selalu taat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami bekal yang cukup ya Allah. Jangan sampai nanti kami pulang kepadamu sedangkan kami tidak punya bekal sama sekali untuk menghadap-Mu. Kami pasti mati ya Allah. Pasti kami kembali kepadamu dan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kami lakukan di dunia ya Allah. Maka jangan Kau matikan kami sebelum dosa-dosa Engkau ampuni semuanya ya Allah, dan Kau berikan bekal yang cukup. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat ini, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami, keluarga kami di surga-Mu nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.